Mantan Direktur Utama PT Taspen, Antonius Nicholas Stepanus Kosasih, atau Ans Kosasih, diduga membelikan sejumlah aset mewah kepada wanita yang diduga kekasihnya, Teresia Meila Yunita, dan Raden Roro Dina Wulandari. Aset tersebut berupa mobil mewah, tas merek internasional, apartemen, hingga bidang tanah. Komisi Pemberantasan Korupsi kini tengah mendalami aliran dana Kosasih untuk memastikan keterkaitan aset tersebut dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam investasi fiktif PT Taspen. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan pendalaman aliran dana dilakukan melalui analisis keterangan saksi yang merupakan keluarga, kerabat, dan orang-orang dekat Kosasih. Pendalaman ini bertujuan mengoptimalkan pemulihan aset atau asset recovery. KPK menekankan, upaya pemulihan tidak hanya berhenti pada kerugian negara yang diperkirakan mencapai 1 triliun rupiah, tetapi juga memastikan aset yang diduga berasal dari tindak pidana dikembalikan ke negara. Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, terungkap Kosasih membelikan mobil HR-V senilai 500 juta rupiah sebagai hadiah ulang tahun untuk Dina. Ia juga membeli 3 bidang tanah di Serpong, Tangerang Selatan, senilai 4 miliar rupiah atas nama Teresia. Kosasih menyewa apartemen di Setiabudi, Jakarta Selatan, senilai 200 juta rupiah per tahun, membeli 4 tas LV, dan mengganti mobil Teresia dari HR-V menjadi CR-V serta Mazda CX-5. Aset-aset mewah ini menjadi fokus pendalaman KPK untuk memastikan keterkaitan dengan dugaan korupsi. Selain Kosasih, jaksa juga membacakan surat dakwaan terhadap terdakwa lain, Ekiawan Heri Primarianto. Jaksa menyebut, perbuatan Kosasih dan Ekiawan dalam investasi reksadana Inext G2 dan sukuk Siaisa 02 dilakukan tanpa dukungan analisis profesional, sehingga merugikan PT Taspen. Kosasih juga menyetujui peraturan direksi terkait kebijakan investasi PT Taspen yang mengakomodasi pelepasan sukuk Siaisa 02 melalui investasi reksadana Inext G2. Pengelolaan investasi ini dianggap tidak profesional dan melanggar peraturan. Perbuatan Kosasih turut memperkaya dirinya sendiri senilai lebih dari 28 miliar rupiah, serta berbagai mata uang asing termasuk USD, Euro, Yen, Baht, Pound, dan Won Korea. Ekiawan dan terdakwa lain juga memperoleh keuntungan. Sementara sejumlah korporasi turut diperkaya, termasuk PT IMM, PT KB Valburi Sekuritas, PT Pasifik Sekuritas, PT Sinar Emas Sekuritas, dan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Kosasih dan Ekiawan didakwa melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Yungto Pasal 18 UU Tipikor Yungto Pasal 55 Ayat 1 pertama KUHP. KPK terus menindaklanjuti kasus ini dengan fokus pada pemulihan aset dan penegakan hukum, memastikan semua aset yang diduga berasal dari tindak pidana dikembalikan ke negara, serta menegakkan keadilan bagi kerugian yang dialami PT Taspen. PLN UIPS BU lakukan sosialisasi besaran kompensasi ROW jaringan 150 kV Blangpidi Tapak Tuan guna hadirkan listrik untuk rakyat. UP2B Kaltimra, pastikan keandalan listrik untuk rakyat melalui strategi operasi adaptif dan skema pertahanan sistem.